Oke, beberapa hari yang lalu, gue awalnya sempat bilang kalau misalnya gue berencana untuk membuat live streaming untuk membahas setiap episode baru di Amphibia season ketiga. Cuman setelah gue pikir-pikir, gue masih belum ada dorongan untuk membuat live streaming. Jadi ya udahlah, gue langsung buat video pembahasannya aja. Cuman kali ini gue nggak bakal membahasnya secara detail, dan gue hanya akan membahas setiap poin penting yang ada di setiap episode ini. Jadi kita langsung mulai aja pembahasan episode pertama kartun Amphibia season ketiga. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke, seperti yang kita tahu, kalau episode ini mengambil latar waktu setelah kejadian di akhir season 2 kemarin, di mana Anne dan para geng harus berhadapan dengan musuh yang tidak terduga, yaitu King Andreas. Well, sebenarnya sih kita udah duga dari awal ya, kalau misalnya si Andreas tuh bakal jadi musuh terakhir, tapi yaudahlah, nggak apa-apa. Dalam pertarungan tersebut, kita mendapatkan beberapa momen penting seperti Anne yang kini sudah memiliki kekuatan, dan juga Marcy yang pada akhirnya ditusuk dari belakang oleh King Andreas. Dan selepas kejadian itu, Anne dan para planter terkirim ke bumi, sementara Marcy dan Sasha masih terjebak di Amphibia. Setelah sampai di bumi, Anne dan para planter segera pergi ke rumahnya Anne untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan kita pun akhirnya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya Anne. Untuk ibunya sendiri, kita sudah pernah melihatnya sekilas di season-season sebelumnya. Sementara sang ayah, ini merupakan debut pertamanya. Gue awalnya mengira kalau misalnya ibunya Anne itu bakal memiliki sifat yang mudah marah, atau gue lebih suka menyebutnya sebagai Tiger Mom. Tapi di sini kita ditunjukkan kalau misalnya ibunya Anne merupakan orang yang sangat lembut dan sangat peduli kepada anaknya. Sementara ayahnya sendiri, gue agak bingung sih harus menggambarkannya seperti apa. Tapi yang jelas dia itu kayak tipikal ayah yang sering ada di acara sitkom Amerika. Ya kurang lebih begitulah. Meskipun begitu, kehadiran kedua orang tua Anne memberikan sebuah nuansa baru. Mengingat serial animasi barat biasanya suka melibatkan kedua orang tua dari main karakter. Harapan gue ke depannya mereka berdua bisa memberikan value ke dalam ceritanya nanti. Nggak cuman ketimbang orang tua yang numpang eksis atau suka marahin anaknya doang. Di sini kita juga diperjelas mengenai sifat buruk Anne, yaitu kurang begitu bagus dalam urusan tanggung jawab. Karena ini sangat sesuai dengan karakternya yang pernah kita lihat di season pertama dan season kedua. Di mana sepanjang cerita kita bisa melihat perkembangan karakter Anne yang kini sudah mulai bisa bertanggung jawab. Bahkan kedua orang tuanya sendiri sempat terkejut dengan perubahan sifat anak mereka. Sebenarnya fokus utama dari episode ini adalah bagaimana Anne dan para planter berusaha menyesuaikan diri mereka di keluarga Anne. Episode ini lebih menampilkan banyak momen lucu dan juga joke yang cukup menghibur. Dan oh ya, satu hal menarik dari awal episode ini yaitu ketika Anne berusaha menjelaskan kepada kedua orang tuanya mengenai Amphibia. Ayahnya sempat salah menyebut nama tempat itu dengan nama Amphibiland. You're telling us there's a whole world of talking frogs called Amphibiland? Yang mana itu sebenarnya merupakan nama yang digunakan untuk pilot dari serial ini. There's more to Amphibiland than you know. Sedikit callback yang cukup menarik, khususnya buat kita yang udah tahu mengenai pilot dari Amphibia. Buat yang belum tahu, pilot ini kayak semacam klip pendek yang bakal diserahkan kepada pemimpin produser atau kayak semacam ya ketua dari studio lah. Dimana kalau misalnya ketua studio itu suka dengan pilot ini, maka serial itu bakal dibuat full series gitu. Dan kalian bisa cek aja sih, pilot dari serial Amphibia udah banyak kok di YouTube. Setelah melakukan argumen panjang mengenai kedua orang tua Anne yang tidak mengizinkan para planter untuk keluar rumah, Anne berhasil meyakinkan mereka berdua untuk membawa para planter ke minimarket, tentu dengan sedikit penyamaran. Setelah itu, kita pun ditampilkan dengan kastil terbang milik King Andreas. Di sana, Andreas meminta salah satu robot assassin miliknya untuk pergi ke bumi dan membunuh Anne, mengingat sisa kekuatan dari permata Calamity Box kini disimpan oleh Anne. Satu hal yang unik di momen ini adalah Andreas sempat meminta robot assassinnya untuk membawakan sebuah buku cerita dan keripik kentang. Would you mind picking me up the latest Cynthia Coven book? Ini sebenarnya mengindikasikan kalau Andreas masih memiliki sedikit ketertarikan dengan beberapa hal di bumi, dan juga sifat konyolnya selama ini masih tersimpan di dalam dirinya. Sepertinya semua tindakan yang ia lakukan selama ini merupakan dorongan dari sosok The Knight, yang sampai sekarang kita masih belum tahu siapakah dia. Dan oh ya, Marcy juga ditampilkan dalam momen ini, di mana Andreas mengatakan kalau perannya bakal segera dimulai. Setelah sampai di bumi, sang robot assassin langsung mengaktifkan mode invisible-nya, yang menyerupai karakter Predator. Di tempat lain, Anne dan keluarganya beserta para planter telah sampai di minimarket. Di sana, Anne berusaha mengawasi para planter yang seringkali berulah. Oh, that's durian. It's a Thai favorite. Ketika Anne dan para planter sedang memakan mie, sang robot assassin menemukan dan segera mendekati mereka. Tetapi penyamarannya terbongkar karena pin magnet yang mengganggu kemampuan menghilangnya. Anne dan para planter segera kabur dari sang robot. Namun sebelum mereka bisa keluar, kedua orang tua Anne memintanya untuk mengambil ikan markarel. Setelah itu, Anne dan para planter berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa mengalahkan sang robot tanpa terlihat oleh orang sekitar.
Mereka pun pada akhirnya memasuki lemari es yang langsung membuat para planter berubah menjadi es batu. Sama persis seperti yang pernah terjadi ketika ada salju di Amphibia. Ketika sang robot akan menembak para planter, kekuatan Super N segera muncul dan ia segera menghajar robot tersebut. Tapi di momen ini, N hanya bisa mengeluarkan sedikit dari kekuatannya. Dan konsekuensi yang diakibatkan setelah mengeluarkan kekuatan tersebut membuat N menjadi tidak sadarkan diri. Untungnya, Hapop segera membawakan durian untuk menyadarkan N. No, get it away! Kedua orang tua N segera menghampiri mereka berempat dan menemukan kalau N telah melaksanakan perintah yang diberikan. Kedua orang tuanya kini percaya kalau N sudah sedikit berubah, dan mereka sangat bangga kepadanya. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah dan N bersumpah untuk menjaga para planter karena mereka telah melakukan hal yang sama kepadanya ketika di Amphibia. Episode ini ditutup dengan sang robot assassin yang sedang memperbaiki dirinya. Melihat dari poster season ketiga, sepertinya robot ini bakal terus mengejar N dan para planter sama seperti Mr. X yang mengejar Leon di Resident Evil kedua. Oke, jadi begitulah pembahasan dari episode pertama kartun Amphibia season ketiga. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya pembahasan ini terasa agak acak ataupun terasa singkat. Soalnya gue buru-buru banget dalam membuat skrip untuk video ini. Dan untuk kedepannya kita lihat aja lah nanti. Gue harap gue bisa membahasnya secara detail namun gak begitu panjang. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.